Perkenalkan, saya Feni Rahmawati dari Politeknik Negeri Padang, Prodi D3 Teknik Elektronika kelas 1C. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi COVID-19 dan filsafat Pancasila. Pertama, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa berhubungan dengan perilaku kita sebagai umat beragama untuk saling menghormati dan saling menghargai. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya sama. Sila ketiga, persatuan Indonesia berhubungan dengan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berhubungan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berhubungan dengan perilaku kita dalam bersikap adil kepada semua orang. Selanjutnya, aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi COVID-19. Sebelum lanjut ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu COVID-19. COVID-19 adalah suatu virus yang menyerang sistem pernafasan yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Infeksi virus corona pertama kali terjadi di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Penyebaran virus corona ini berlangsung sangat cepat di berbagai negara, hingga termasuk Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi COVID-19 pada sila pertama, yaitu perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi COVID-19 segera reda dan apa yang terjadi sekarang ini merupakan musibah bagi kita. Yang kedua, melakukan ibadah di rumah dan menghindari kerumunan. Yang ketiga, saling mengingatkan sesama untuk menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Penerapan sila kedua, memperlakukan masyarakat dan keluarga yang terjangkit COVID-19 dengan baik tanpa mengucilkan keluarga dari korban tersebut. Yang kedua, saling menolong sesama manusia, sama masyarakat, baik kepada keluarga yang terjangkit COVID-19 maupun keluarga yang kurang mampu, dikarenakan pandemi COVID-19, mereka tidak dapat bekerja dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Penerapan sila ketiga, yang pertama, banyak waktu untuk berinteraksi dan berkumpul dengan keluarga, sehingga keluarga menjadi harmonis. Yang kedua, kita sebaiknya mengikuti perintah dari pemerintah untuk belajar dan bekerja di rumah. Yang ketiga, bersatu mendukung himbauan dokter dan pemerintah untuk tetap di rumah saja. Yang keempat, jaga kesehatan agar virus tidak semakin meriah. Penerapan sila keempat, yaitu bagi pemerintah dan orang tua agar memberikan pemahaman tentang bahaya dan bagaimana cara mengatasi COVID-19 supaya tidak terkena COVID-19. Yang kedua, mengikuti himbauan pemerintah yang sudah dimusyawarahkan untuk kepentingan bersama yang patut mendapat perhatian serius, yaitu social distancing atau pembatasan sosial. Penerapan sila kelima, sebagai warga Indonesia, kita tetap harus menjaga hak dan kewajiban kita. Walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19, kita tidak boleh melakukan sesuatu sesuai kehendak sendiri. Yang kedua, tidak menimbun alat kesehatan dan bahan pokok. Yang ketiga, pemerintah seharusnya bertindak tegas dalam melarang masyarakat untuk tidak keluar rumah dan memberikan atau menyediakan bahan pokok untuk masyarakat. Di akhir materi ini, saya akan memberikan solusi apa yang harus dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Yang pertama, kita harus mencuci tangan minimal 20 menit dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua, menggunakan masker apabila keluar rumah dan apabila kondisinya kurang sehat. Yang ketiga, menghindari sentuhan kontak langsung dengan orang lain. Yang keempat, ketika bersin dan batuk, tutuplah dengan tangan ataupun tisu agar tidak menyebar ke orang lain. Yang kelima, physical distancing atau menghindari keramaian dan jaga jarak dengan orang lain. Yang keenam, tidak menyentuh bagian wajah seperti mata, hidung secara langsung dengan tangan. Yang ketujuh, meningkatkan imunitas tubuh dengan mengonsumsi makanan yang bergizi yang mengandung vitamin dan mineral.
Ke-8, mencuci bahan makanan sebelum diolah. Ke-9, berolahragalah di rumah supaya tubuh tetap sehat. Dan yang terakhir, tetaplah mematuhi aturan pemerintah untuk tetap belajar, bekerja, dan beraktivitas di rumah. Dan berikut contoh gambar untuk menghindari penyebaran COVID-19. Corona masih berlanjut. Sampai video ini dibuat, jumlahnya udah naik sampai segini banyaknya. Dan yang lebih menyeramkan, ini masih bisa banget naik berkali-kali lipat kalau kita nggak bergerak sekarang juga. Jadi yang menjadi pertanyaan besar adalah, akan secepat apakah penyebaran virus corona di Indonesia? Kita mesti tanggap. Gubernur Jakarta udah ngelakuin simulasi yang nunjukin bahwa kalau kita nggak bertindak dalam 2 minggu ke depan akan ada 6.000 kasus hanya di Jakarta sendiri. Bayangkan itu baru Jakarta, belum se-Indonesia. Jangan sampai kita kayak negara lain yang juga sekarang kewalahan ngadepin pandemi ini. Jadi dalam keadaan kayak gini, apa yang mesti kita lakukan? Jawaban singkatnya yang paling mudah adalah jaga jarak sosial atau social distancing. Ya, karena data nunjukin dengan ngelakuin jaga jarak dan diam di rumah, penularannya kita lihat bisa turun sangat drastis. Jadi, buat kalian yang punya gejala flu, penting banget untuk ngebatasin aktivitas dan nggak keluar rumah biar nggak nularin orang lain. Tapi nggak cuma buat kalian yang sakit, kalian yang sehat pun perlu banget ngebatasin segala aktivitas di luar sekarang juga. Oke, mungkin itu semua kita udah tahu. Tapi pertanyaannya, kenapa ini sebegitu pentingnya dan efektif? Jawabannya, karena virus corona punya jurus hebat yang bisa bikin dia sembunyi di tubuh orang yang sehat. Yang mengerikannya adalah bisa aja kita sebenarnya udah ketularan, tapi kita nggak ngerasa sakit karena imun tubuh kita kuat. Tapi kenyataannya, begitu kita kontak sama orang yang daya tahan tubuhnya lagi turun, kita bisa nularin virusnya ke mereka. Biar gampang kebayang, lihat ilustrasi ini. Bayangin ini pergerakan orang-orang di luar sana. Coba untuk sementara kita bayangin kalau virus corona ini tiap kena orang baru akan langsung nular. Ya, terlihat mengerikan. Tapi meskipun begitu, kabar baiknya kalau kita udah sembuh dari suatu virus, kita jadi lebih kebal dari mereka. Jadi kemungkinannya ketularan lagi itu sebenarnya kecil banget. Tapi yang mesti kita waspadain kalau kita nggak ngebatasin aktivitas dan kontak fisik, dalam waktu cepet banget bakalan ada banyak orang yang langsung tertular. Beda ceritanya kalau hampir semua orang memutuskan untuk ngelakuin social distancing dan ngebatasin aktivitas dengan diam di rumah aja, laju penularannya bisa jauh kita perlambat seperti yang terlihat sekarang. Tapi ya, tadi semua itu cuma simulasi. Aslinya, virus corona bisa nyebabin jatuhnya korban jiwa. Banyak orang yang mungkin bukannya sembuh, malah meninggal. Jangan sampai kita terlambat dan bikin banyak orang terdampar di UGD tanpa dapat pelayanan atau fasilitas karena jumlahnya terbatas. Dan ya, mungkin sekarang kita makin ngerti kalau virus satu ini emang sangat gampang menular. Tapi, walaupun begitu, kita masih harus tetap berusaha dan optimis di kondisi sekarang ini. Karena kalau mau dibandingin, manusia pernah ngalamin wabah yang jauh lebih buruk. Dari flu babi di tahun 2009 sampai flu Spanyol di tahun 1918 yang merupakan pandemi terparah dalam sejarah. Tentu itu semua bisa kejadian karena keadaan dan teknologi yang masih belum mendukung pada waktu itu. Tapi dengan teknologi kesehatan modern yang kita miliki, kerjasama antara negara yang makin erat, serta dengan bantuan para pahlawan-pahlawan kita ini, semoga kita semua bisa segera keluar dari pandemi ini. Saat semua orang bertanya apa yang mesti kita lakukan, yang perlu kita ingat, tetaplah menjadi baik di saat krisis sekalipun. Belilah barang-barang secukupnya.
Beri lebih untuk mereka yang masih harus bekerja di luar sana. Tetap tenang dan berkepala dingin di sosial media. Jaga diri dan jaga orang-orang terdekat kita. Dan jangan lupa berikan apresiasi sebesar-besarnya kepada mereka. Orang-orang yang berada di barisan terdepan, bekerja tanpa pamrih untuk nyelamatin kita semua. Dan seperti biasa, terima kasih. Hari kedua yaitu filsafat Pancasila. Pancasila adalah dasar-dasar negara Indonesia yang merupakan rumusan dan pedoman berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Sedangkan filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai filsafat digunakan sebagai suatu pandangan dalam prakteknya. Filsafat Pancasila memiliki fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan sikap, tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai pandangan hidup mempersatukan Indonesia. Yang ketujuh, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Kedelapan, Pancasila sebagai moral pembangunan. Pada materi ini, saya membahas kasus Ahmadiyah. Kronologi dari kasus Ahmadiyah yaitu, Ahmadiyah adalah suatu gerakan keagamaan atau aliran baru dalam Islam. Mereka meyakini adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Penyerbuan atas kampus Mubarak milik Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Parung Bogor merupakan insiden buruk bagi budaya toleransi beragama di Indonesia. Sebelum kejadian penyerbuan, Jamaah Ahmadiyah melakukan tradisi jaslah salanah atau pertemuan yang dilakukan 3 kali dalam setahun. Dan keesokan harinya, datanglah massa untuk menerobos masuk dan melakukan perusakan pada benda-benda yang ada di sekitar kampus. Dan demonstrasi ini didalangi oleh FPI atau Front Pembela Islam dan LPPI. Saat kejadian tersebut, warga hanya mempertahankan wilayah dan tanah yang mereka miliki. Mereka tidak mempunyai ajaran atau syarat yang spesifik. Mereka tetap berada di koridor Islam. Itu pembelaan dari Jamaah Ahmadiyah. Dan dalam kasus Ahmadiyah ini, saya menggunakan pendekatan fungsi, unsur, dan hubungan antar negara dengan warga negaranya. Yang pertama, fungsi negara sebagai pertahanan dan keamanan, sebagai pengaturan dan ketertiban, sebagai kesejahteraan dan kemakmuran, sebagai penegak hukum dan keadilan menurut hak dan kewajiban. Yang kedua, unsur negara. Yang pertama, penduduk. Yang kedua, wilayah. Yang ketiga, pemerintah. Dan yang keempat, pengakuan dari negara lain. Hubungan negara dengan warga negara. Negara adalah lembaga, dan warga negara adalah penghuninya, haruslah memiliki hubungan yang baik. Negara memiliki kewajiban melindungi hak dan kewajiban, memberikan pendidikan, memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya. Sedangkan warga negara harus memberi kontribusi pemikiran dan ide bagi kelangsungan hidup bangsa. Dan hal yang harus dilakukan dan solusi dari kasus Ahmadiyah ini yaitu, pada peristiwa Ahmadiyah, seharusnya mereka memikirkan atau saling toleransi sesama umat beragama, dan kita harus menjunjung tinggi nilai Pancasila. Dan sebagai aparat penegak hukum, haruslah bersikap netral dan tidak memihak salah satu pihak saja. Dan harus menyelesaikan masalah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai Pancasila, seharusnya kita dapat menghargai, saling toleransi, dan menghormati keberagaman budaya, agama, adat istiadat, supaya kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berlangsung dengan lancar. Sampai di sini dulu materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.